Tentu ini hal yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Bagaimana kita bisa terus merajut, tidak hanya kita di BUMN, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat. Kita ketahui bahwa kondisi COVID ini adalah kondisi yang luar biasa. Tidak hanya kesehatannya sangat terdampak, tetapi juga ekonominya sangat amat terdampak. Kita bisa lihat bagaimana COVID ini menekan daripada kesenjangan, daripada ekonomi secara menyeluruh. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Nah, karena itu kenapa saya bicara dengan rekan-rekan yang ada di BUMN. BUMN itu memang korporasi. Kita harus memastikan menjalankan secara profesional. Karena ini amanah yang diberikan kepada seluruh pimpinan BUMN. Dan memang hasilnya itu kita berikan kembali kepada negara sebagai program kerja negara. Di mana saya juga mengucapkan terima kasih dengan direksi komisaris yang tidak hanya di Pertamina, bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa kalau BUMN ini dikelola dengan baik, dengan transparan, kita bisa kontribusi kepada pemerintah yang hari ini juga kebetulan defisit anggarannya sedang melebar karena COVID. Tidak mungkin pemerintah hanya bergantung kepada pajak, tapi harus ada pemasukan lain. BUMN di tahun 2020 laba bersihnya 13 triliun. Di 2021 laba bersihnya 61 triliun. Naik ratusan persen dan kita kontribusikan kepada pemerintah. Karena pemerintah juga mengeluarkan program-program sembako, listrik 450 watt gratis, vaksin dan lain-lain. Tetapi kita adalah penyeimbang. Karena itu kita tetap memastikan program-program yang ada di berbagai perusahaan BUMN juga punya keberpihakan dengan masyarakat, dengan rakyat. Tetapi dengan prinsip memberi kail, tidak memberi ikan. Karena kita harus dorong masyarakat kita lebih berkompetitif. Karena kalau tidak siap dengan perubahan zaman yang namanya digitalisasi yang sekarang makin terbuka, online semua, apa kita siap? Nah, karena itu kita membuat perahu-perahu besar ekosistem. Untuk ibu-ibu kita dorong bersama BRI, PNM Pegadaian yang namanya program Ibu-Ibu Mekar. Yang tadinya 5,6 juta, sekarang 12,7 juta, naik 7,1 juta. Pada saat COVID, ketika di perkotaan melepas pegawai, di desa-desa membuka lapangan pekerjaan 7,1 juta pekerjaan karena masing-masing ibu tersebut membuka satu lapangan pekerjaan. Sama kita membangun sekarang ekosistem yang namanya pupuk. BRI juga masuk, terima kasih Pak Kiki. Jasindo, RNI bergabung. Petani diberikan pinjaman, PT Pupuk memberikan pupuk non subsidi tapi tepat waktu. Bibitnya dikasih yang baik. Kalau gagal panen ada Jasindo. Hasilnya padi, tebu, jagung di offtake dibeli oleh RNI.
memang baru 71.000 hektar. Tapi inilah pilot project yang kita harapkan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua bisa bersinergi. Karena tidak mungkin BUMN sendiri menyelesaikan masalah pertanian secara menyeluruh jutaan hektar, tidak mungkin. Tapi alhamdulillah target tahun ini 200.000. Dan petaninya pemasukannya naik 46%, produksinya naik 36%. Tapi baru 200.000, lebih dari itu tidak mampu. Sama seperti Mekar, lebih dari 20 juta tidak mampu. Kita sudah mengenjot dari 5,6, 12,7 ke 20 juta. Termasuk tadi Mekar, Makmur. Dari 0 ke 200.000. Ekosistem adalah ketika semua pihak menaruh ego sektoralnya di tengah. Untuk menyelesaikan apa masalah bukan dengan saling menyalahkan atau perdebatan. Tapi solusi. Sama tadi yang disampaikan Pak Nurholis. Tidak ada maksud saya mengecek toilet itu karena memang sengaja mau dicek supaya viral. Enggak, demi Allah. Pak Nurholis saksinya. Saya dari pesantren Genggong, kita mau melihat PTPN 8 atau 12 kemarin. Yang akan ekspor tembakau, saya perlu ke toilet. Bukan masalah 2.000 dan 4.000-nya, saya bisa kasih lebih. Tapi yang menggelitik, karena itu Pertamina, karena itu juga fasilitas publik, ataupun kerjasama dengan pihak swasta, saya tidak tahu. Tetapi persepsi muda saya ketika rakyat sulit karena COVID, 2.000, 4.000 perak sangat amat berguna. Dan alhamdulillah ada saksinya, saya tidak pernah ada maksud apa-apa. Pak Nurholis diundang ke sini juga bukan karena apa-apa, karena wakilin ibu ya. Saya turun, saya langsung telepon Pak Alfian waktu itu. Ya, nggak marah-marah kan saya telepon? Enggak. Nggak perlu solusi marah. Kalau saya marah pasti keterlaluan. Ketika saya mencopot seorang pasti karena keterlaluan. Tapi saya telepon baik-baik. Saya tahu. Saya telepon dulu anak buahnya Pak Alfian ya. Karena saya tahu Pak Alfian sedang waktu itu berkabung. Ya. Tapi ini tolong nih penting saya bilang. Pertamina hadir. Ya, Pertamina harus menjadi bagian solusi masyarakat. Sama hari ini Pertashop. Ini sebenarnya bukan program baru. Betul Pak Alfian? Program lama yang gagal. Kalau Mekar program lama oleh Pak Jokowi kita perbaiki. Jadi naik. Makmur program baru. Karena saya prinsip kenapa? Jadi pemimpin itu jangan selalu menyalahkan pemimpin yang sebelumnya. Atau program-program yang sebelumnya dianggap jelek padahal bagus. Nah, Pertashop ini program lama. Tetapi waktu itu bersama manajemen Pertamina saya bilang ini bisa diperbaikin kalau mau. Asal kita membangun ekosistem yang transparan. Dan kita harus hadir Pertamina menjadi bagian tadi. Kalau petani, ibu-ibu sekarang mengangkat pengusaha-pengusaha kecil, menengah, daerah untuk punya kesempatan berbisnis, berusaha. Karena kenapa? Research menyatakan
Negara lain punya pengusaha 10-14%. Indonesia 3,5%. Tidak mungkin lapangan pekerjaan dibuka hanya oleh BUMN atau pemerintah pusat dan daerah, tetapi para pengusaha adalah motor pembukaan lapangan kerja. Seperti tadi ibu-ibu Mekar. Nah, karena itu saya meminta Pertamina waktu itu. Kita targetkan 10.000, alhamdulillah hari ini sudah 4.600. Tapi saya belum puas Pak Alfian, saya mau perbaikin lagi. Udah denger ya kemarin rapat sama Bu Nika sama Pak Iin. Karena saya bukan orang politis. Saya pekerja, saya yang memperbaiki sistem untuk lebih baik. Nah, insya Allah Pertashop bisa 10.000, tetapi dari 4.600 ke 10.000 kalau bisa benar-benar pengusaha menengah dan daerah. Supaya apa? Kesenjangannya merata. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh kalau rakyatnya tidak rukun. Tidak mungkin kesenjangan didiamkan sehingga tidak terjadi ketidakrukunan.